Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dinihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita belajar, kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, minggu kemarin masih dalam bab yang sama, yaitu berempati dan menghormati, ya. Berempati itu mudah, menghormati itu indah. Setelah kita mempelajari berempati dan mempelajari pula cara menghormati, yaitu terkhusus kepada orang tua, maka sekarang kita masuk kepada cara menghormati guru-guru kita, ya. Kamu lihat pada halaman 115 yang bagian E, menghormati guru, ya. Nah, kita berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua kita, juga diperintahkan untuk kita berbuat baik kepada guru-guru kita. Guru ialah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita, ya, sehingga kita menjadi manusia yang berilmu, beriman, bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Dalilnya apa? Bahwa guru itu mulia. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memuliakan orang-orang yang berilmu, ya, termasuk guru adalah orang yang berilmu dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Anak-anak kami sekalian, maka dari ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa orang yang berilmu itu adalah orang yang selangkah lebih tinggi. Orang-orang yang berilmu adalah orang yang mampu untuk menahan diri, mengendalikan hawa nafsunya, jiwanya, dan tetap dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Dan mereka adalah orang yang mewariskan atau diwariskan, yaitu warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi. Maka ulama atau guru adalah orang-orang yang mendapatkan warisan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang terbaik, khususnya orang-orang yang belajar agama. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka hadis ini menjelaskan bahwa seorang yang belajar ilmu agama lalu dia mengajarkannya kepada orang lain, dia adalah manusia yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita kembali kepada apa yang kita pelajari hari ini, cara berbakti kepada guru, ya. Bagaimana cara kita berbakti kepada guru kita yang telah berjasa kepada diri kita, hidup kita? Yang pertama, senantiasa mengucapkan salam apabila bertemu dengannya. Kita tahu sendiri, balighu, ya. Nabi mengatakan, menyampaikan bahwa kita diperintahkan untuk menyampaikan salam. Absus salam bainakum, kata Rasulullah. Ucapkan salam di antara kalian. Kalaulah di antara kita saja disunahkan atau dianjurkan sekali mengucapkan salam, apalagi kepada guru yang telah memberikan kita banyak ilmu, maka lebih diutamakan lagi mengucapkan salam kepada guru. Jangan sampai kepada guru kita tidak mau memberikan salam dan doa kita. Pertama, ya. Yang kedua, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas. Nah, para ulama mengajarkan kepada kita untuk senantiasa
memperhatikan setiap detail ucapan dari guru kita agar beliau atau guru kita tidak tersinggung. Dengan demikian ilmu yang diajarkan akan menjadi ilmu yang berkah. Yang ketiga, rendah hati, sopan dan menghargai guru kita. Karena guru adalah bagian daripada perjalanan hidup kita dan dia adalah seperti orang tua kita di luar rumah. Guru adalah orang yang memberikan kasih sayang dan pengorbanannya kepada kita dengan ikhlas demi anak-anaknya. Dia rela untuk bersusah-susah, dia rela untuk berupaya agar semua siswanya itu dapat mengerjakan atau memiliki ilmunya. Dan dengan kesabarannya pula, dia dengan keikhlasannya pula, dia sungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak didiknya. Yang keempat, melaksanakan nasihatnya. Karena guru adalah pemberi nasihat. Setiap guru pasti akan memberikan nasihat. Oleh karenanya setiap kita juga harus menjalankan nasihat guru kita. Yang kelima adalah melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Nah, keikhlasan di dalam menuntut ilmu, keikhlasan di dalam belajar akan mengantarkan sebuah kesuksesan. Anak kami sekalian, ingatlah sebuah kisah dari Imam Syafi'i rahimahumullah. Dikisahkan Imam Syafi'i yang sedang mengajar santri-santrinya di kelas, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan seorang berpakaian lusuh, kumal, dan kotor. Seketika Imam Syafi'i mendekati dan memeluknya. Maka para santri kaget dan heran melihat perilaku gurunya tersebut. Mereka bertanya, "Wahai Imam, siapa dia, wahai guruku, sampai engkau memeluknya erat-erat seperti itu, padahal ia dalam kondisi kumuh, kumal, kotor, dan menjijikkan?" Imam Syafi'i menjawab, "Ia adalah guruku. Ia telah mengajariku tentang perbedaan antara anjing dan yang cukup umur dengan anjing yang masih kecil. Pengetahuan itulah yang membuatku bisa menulis buku fikih ini." Sungguh mulia akhlak Imam Syafi'i rahimahumullah. Ia menghormati semua gurunya meskipun dari masyarakat biasa. Oleh karena siapapun yang telah mengajarkan kita ilmu, siapapun yang telah memberikan kita ilmu, maka dia adalah guru kita yang harus kita hormati. Meskipun apa yang diajarkan hanyalah sesuatu yang sangat kecil, tapi jika itu sudah bermanfaat bagi diri kita, maka dia adalah guru kita yang kita wajib untuk menghormatinya, untuk menghargainya. Nah, anak-anak kami sekalian, itu tadi yang dapat kita sampaikan dalam video yang singkat ini. Nah, maka sudah tuntaslah hari ini materi kita, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah dan pelajaran, yaitu yang pertama berempati, yaitu satu sikap yang dimiliki oleh seseorang di dalam jiwanya untuk dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Lalu menghormati, ada dua orang yang harus kita hormati dalam hidup ini. Yang pertama adalah orang tua kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-8, yaitu beribadahlah kalian kepada Allah dan hendaklah jangan menserikatkannya dengan satu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Lalu yang kedua adalah berbakti kepada guru kita dengan firman Allah di dalam surah Al-Mujadilah, bahwa sesungguhnya Allah memuliakan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ini adalah dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita kemuliaan orang tua kita dan kemuliaan guru-guru kita. Maka dengan demikian kita bisa mendapatkan keberkahan dalam hidup ini. Menghormati kedua orang tua, menghormati guru kita adalah satu amal mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keduanya adalah orang yang telah berjasa kepada kita. Ibu bapak kita adalah orang yang telah melahirkan kita,
memberikan kita kecukupan, memberikan kita kebaikan, ilmu, sedangkan guru kita adalah orang yang berjasa, menjadikan kita bisa membedakan antara mana yang baik, mana yang buruk, mana yang putih, mana yang hitam. Dari tangan guru kita bisa menulis, membaca, dan mendengar dengan baik. Dari guru kita lah kita bisa membuka jendela dunia ini. Kita bisa menjadi tahu dari apa yang tidak kita ketahui. Lalu mari kita sama-sama juga mengamalkan semua apa yang telah diajarkan oleh para guru kita, karena mereka adalah warasatul anbiya. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.